Assalamualaikum Ustaz. Titik 3, maksud saya berhenti dulu. Bismillah. Kami orang tua berkeinginan memiliki anak yang saleh, tapi kami sangat menjadi keterbatasan. Baik. Bisakah berbagi tips bagaimana cara orang tua? Teman-teman sekalian begini ya, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Orang baik sekarang belum tentu punya masa lalu yang baik juga. Jadi jangan merasa bahwa orang tuanya misalnya, maaf ya, orang tua kiai pasti anaknya kiai. Orang tua ustaz anaknya ustaz. Tidak. Ya, ibu saya bukan ustazah. Ayah saya hanya mengajar di musola dan sebagainya gitu kan. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda keluarkan di dalam Quran, dalam hadis, petunjuk-petunjuk itu insya Allah Allah berikan. Sekarang enak sekali orang zaman sekarang. Imam Al-Bukhari itu untuk ngambil hadis jalan kaki dulu. Jalan kaki beliau tinggal di Bukhara. Makanya disebut Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Muhammad punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, ayang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Makanya disebut Al-Bukhari. Itu saat mencari hadis jalan kaki, Mas. Bayangkan. Jalan kaki ke Mesir, ke Irak, ke Madinah, ke Mekah untuk satu hadis. Dan pernah terjadi begini. Pernah terjadi, itu Masya Allah. Sudah jalan jauh-jauh, tiba-tiba sampai di tujuan, orang yang punya hadis bermain dengan ayamnya. Kayak mau ngasih makan begini. Ayamnya datang, gak dia kasih makan, dia tangkap begini. Itu balik lagi Imam Al-Bukhari. Balik lagi. Kata tetangganya, Syekh 5 tahun, kenapa Anda balik lagi? Kata Al-Bukhari, kalau pada ayam saja dia bisa berdusta, maka bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Itu jalan kaki Anda bayangkan. Tapi yang paling penting Anda pahami adalah siapa yang memotivasi Al-Bukhari ini sampai jadi luar biasa jadi imam besar, bapak ibunya. Ibu perlu tahu ya, Al-Bukhari itu ketika lahir, bapak ibunya saleh, ibunya baik ya, ayahnya baik, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika terlahir, tumbuh, ayahnya meninggal. Usia 4 tahun matanya buta. Al-Bukhari itu buta matanya. Ibunya single parent. Apa dikira putus asa? Tidak. Ibunya terus berdoa kepada Allah, mengerjakan kebaikan-kebaikan, minta supaya anaknya jadikan baik. Kemudian diikhtiarkan, mulai berubah. Disekolahkan, kemudian di sekolah Quran. Anak 4 tahun dibawa sekolah Quran, dibimbing oleh khadimnya. Nyampe ke tempat dia belajar, terjadi satu keajaiban. Matanya nggak bisa lihat, tapi mata hatinya tajam sekali. Ingatannya kuat. Begitu dibacakan surat Qaf, ya, Qaf, surah ke-50. Begitu dibacakan oleh gurunya sampai selesai, murid-murid yang lain ikut baca, Al-Bukhari ikut baca. Kata syekhnya, man yahfal. Siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari langsung angkat tangan di antara sekian murid yang ada. Kata beliau, ya Syekh, hafidtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam kepala saya. Teman-teman yang lain usia 6 tahun, 7 tahun, bisa melihat belum hafal. Al-Bukhari hafal. Kata syekhnya, taqaddam ya bunai, maju sini. Iqra, baca. Ketika dibacakan bukan cuma hafal, makhrajnya, sifat hurufnya, Masya Allah, sangat bagus sekali. Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang Ananda mesti belajar hadis. Apa yang terjadi? Bukhari senang, pulang ke rumah, tiba-tiba di rumahnya cerita sama ibunya. Ya amati begini, begini, begini. Ma, tadi begini, begini, begini. Kata ibunya, alhamdulillah, kan? Kata anaknya yang buta ini, kata Al-Bukhari, ma, ana uridul hadis. Mulai sekarang saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran. Kamu cukup penuh dengan Quran. Nanti takutnya capek, kamu punya keterbatasan. Kata anaknya, la uridul hadis. Tidak. Saya yakin dengan syekh saya pengen belajar hadis. Karena syekhnya mengatakan demikian, yakin karena Quran itu mudah, dimudahkan oleh Allah. Disebut 4 kali di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Quran itu telah saya mudahkan. Kalau hadis tidak ada jaminan. Makanya kata gurunya, ini anak gampang belajar Quran, mendingan dipakai belajar hadis sekarang. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Al-Bukhari langsung meraba jalan meninggalkan ibunya menuju kamarnya. Ibunya melihat itu bersedih, masuk ke kamarnya, ke mihrabnya, ini poinnya. Di situ berdoa kepada Allah. Ya al-Basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat ibni. Ya Allah, yang maha menatap dengan tajam, mohon ya Allah kembalikan penglihatan anak saya. Padahal medis sudah mengatakan ini mustahil, gak ada obatnya. Menangis beliau, capek sampai tertidur. Nah, Al-Bukhari, ini yang mau saya sampaikan. Ketika ibunya menangis berdoa, Al-Bukhari sedang mengulang ayat Quran di kamarnya. Sampai pada ayat ke-22. Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu pandangan kamu tertutup, gak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka. Mulai hari ini kami akan buka pandangan kamu, bisa melihat kembali. Wa basaruka al-yawma hadid. Pandangan kamu mulai sekarang akan menatap dengan tajam. Begitu sampai pada ayat itu ibunya menangis, Allahumma ya al-basir, anaknya mengatakan wa basaruka al-yawma hadid, tiba-tiba pandangannya terbuka kembali. Padahal ayat ini berbicara tentang akhirat, tapi diturunkan anugerah di muka bumi. Al-Bukhari kaget, lompat dari kasurnya, dikejar ibunya. Ummi, laqad ra'ait. Ma, saya bisa lihat sekarang. Kata ibunya, kaget ibunya bingung.
Kemudian anaknya dikatakan, ya bunayya laqad ra'aita bi qalbik. Mungkin kamu lihat dengan hati kamu. Lah, bal bi aini. Mata saya lihat. Mama pakai baju ini, sekitaran kita ada ini disebutkan. Berpelukan keduanya, dari situlah kemudian Al-Bukhari mulai serius belajar, meniti karirnya lagi, sampai hafal hadis, hafal Quran, dan menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Itu peran ibunya. Single parent, keadaan sendirian, anak mata buta, nggak pernah putus asa. Dia mulai dan jadi, gitu kan. Itu ada di Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, halaman 361, sebelah kiri, paragraf 3, baris 1 sampai dengan 9. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Syafi'i apalagi? Ibu masih mendingan sekarang, tempatnya enak, nyaman. Asy-Syafi'i itu luar biasa sebelum Al-Bukhari. Ditinggal suaminya, wafat. Keadaan sederhana. Anak tumbuh, pengen jadi anaknya soleh dan berguna. Apa yang terjadi? Beliau dari Gaza, lahirnya di Gaza tahun 150 Hijrah. Itu digendong anaknya, Bu, jalan kaki ke Mekah. Supaya bisa mendapatkan kebaikan. Di Mekah tawaf kelilingi Ka'bah. Tawaf sampai lelahnya, sampai meninggalnya. Setiap istirahat simpan di halaqah ulama, Kalau Imam Asy-Syafi'i jadi seperti sekarang dan dikagumi banyak orang, itu jasa ibundanya. Padahal cuma sendirian. Muridnya Imam Ahmad begitu, sama persis. Meninggal ayahnya, ibunya berjuang sendirian. Masya Allah. Malam-malam dibangunkan. Kalau musim dingin dimasakin air, diwudukan di situ, diajak tahajud. Sholat digendong oleh ibunya, suruh sholat, selesai digendong lagi. Kalau jadi Imam Ahmad sampai sekarang, itu ibundanya. Yang mau saya sampaikan, tolong garis bawah ini ya. Ada seorang kalangan biasa. Hidupnya mungkin hanya terbatas begitu saja. Keadaannya sederhana. Bekalnya nggak seperti sekarang. Bisa jalan kaki dari Gaza ke Mekah sekedar untuk menjadikan anaknya lebih baik daripada dirinya. Anda kurang apa lagi? Pasangan hidup masih ada, kelengkapan ada, fasilitas nyaman. Kurang apa lagi untuk bisa mendidik anak lebih baik daripada itu? Perlu dikasih apa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada orang-orang, jangan pernah menyimpulkan bahwa saya terlambat, tidak. Ketika Allah berikan nikmat itu tanda pertama yang Allah berikan pada Anda, dan itu mahal. Belum tentu bisa dapatkan itu lagi. Ya, jadi begitu ada getaran itu, siapkan dari sekarang. Ya, kami pernah dapatkan yang seperti ini. Lalu saya coba motivasi, kita bimbing itu, Masya Allah. Suaminya mulai berubah, istrinya berubah. Apa yang terjadi? Ketika istrinya lebih baik, pekerjaan suaminya tinggalkan yang tidak baik, dia cari yang baik-baik. Apa yang terjadi? Masya Allah, bisnisnya semakin lancar. Kemudian pekerjaannya juga nggak capek, enak, nyaman, sering taklim, dikasih kemudahan, dan 2 kali lipat omsetnya dari sebelumnya. Yang hebat, anak pertamanya tadinya suka desain. Sekarang berpikir ketika bapak ibunya baik, itu akan turun kepada anak-anaknya. Anak pertamanya sekarang ingin mendesain pakaian muslimah. Anak keduanya ingin menjadi penghafal Quran dan sudah mulai menghafal dan sudah banyak hafalannya. Anak ketiganya ingin ikut anak keduanya. Anak terakhirnya yang laki-laki baru kisaran 4 tahun ingin menjadi ahli ta'lim. Anda bayangkan, kalau orang tua sudah baik, turun ke anak semuanya. Jadi kalau ada semacam pertanyaan tadi, sebetulnya ini anugerah Allah yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa untuk mulai berubah. Kalau sudah ditanamkan sentuhannya, jangan tinggalkan. Mulai dari sekarang. Ya, sebelum terlambat tuh. Kalau sudah meninggal tuh nggak bisa diulang lagi. Ya. Jadi kalau bapaknya belum hafal Quran, anaknya mesti hafal. Ya, anaknya sudah hafal Quran, cucunya jadi penerjemahnya, penafsirnya, gitu ya. Dan indah ya, itu semua indah. Ya, anak orang lain sudah punya mahkota, masa anak Anda nggak dapat? Kalau cuma urusan dunia nggak usah bangga. Non-muslim pun bisa begitu. Anak Anda juara fisika, non-muslim dapat Nobel. Urusan dunia tuh nggak usah dibanggakan, urusan akhirat. Saat semua meninggal dunia, anak orang lain dikasih mahkota. Anaknya yang kecil bawa mahkota dipakaikan pada ibunya. Anda tetangganya. Ya, Masya Allah, masa hanya tertunduk nanti? Sekarang cuma sementara. Tetangga Anda juara fisika, meninggal, hilang semua. Di akhirat kita juara, selamanya itu akan bahagia. Ya, kan bahagia insya Allah. Perhatikan cara anak-anak di Palestina ya. Masya Allah. Itu anak-anak Palestina itu termasuk di Libya. Saya kalau sudah jam 2:30 itu di Libya itu Masya Allah. Anak-anak kecil, Bu ya. Pak, usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah ke masjid. Mau menghafal Quran. Kalau mereka usia 10 tahun, 15 tahun belum hafal Quran, itu aib. Nggak punya teman. Saya sedang talaki dengan Syekh kami, Syekh Ali namanya. Duduk ya, dengan teman berdua begini. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, 3-4 tahun, Bu. Perempuan, lucu ajanya. Cantik orangnya. Bawa selang, gini. Tangan kanannya. Dia datang, Syekh, idribini katanya. Syekh, tolong pukul kepala saya. Saya bengong begini. Kata Syekh kami, 5, kenapa? Ana nasit katanya. Saya lupa. Jadi pikir anak ini, anak usia 3 tahun sedang menghafal Quran, dia lupa, dipikirnya di kepalanya ada sumbatan, tolong pukul dulu pakai selang. Supaya lancar lagi. Demi Allah saya menangis karena anak itu. Allahu Akbar, anak 3 tahun pengen hafal Quran, minta dipukul kepalanya.
Saya yang sudah mau beranjak 30 tahun sampai hari ini, Masya Allah, apa yang saya lakukan selama ini? Lihat. Karena ada jaminan mereka ya. Kalau di surga itu kan di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Itu saat kita akan masuk surga, yang diminta pertama kali baca Quran. Faqra waqar. Silakan bacakan dan naik. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Semakin Anda bacakan lebih banyak, semakin naik nanti ke atas, lebih indah lagi. Makanya nanti banyak orang masuk surga menyesal. Karena saat dia hafal 5 ayat, berhenti di surga itu, temannya 10 ayat naik lebih tinggi lagi, lebih indah. Dia katakan, ya Allah, kenapa dulu nggak 10 ayat? Yang 10 ayat menyesal, ya Allah, kenapa dulu nggak 20 ayat? Perhatikan, canda anak Palestina. Canda anak-anak Palestina. Kalau dia sudah 30 juz, temannya 15 juz, dia akan katakan, ini canda anak usia 4 tahun ya. Dia akan katakan, nanti di surga, saya udah di atas, kamu di bawah. Saya dadain ya. Anda ada di mana?